Oke netizen tercinta, jumpa lagi dengan saya di Berita Indonesia Selebritis, beritanya Selebritis Indonesia. Berita kali ini datangnya dari Gibran Rekabuming yang enggan menjawab pertanyaan wartawan soal Kaesang Pangarep masuk Partai PSI. Masuknya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, mengejutkan publik tanah air. Sebelumnya banyak yang meyakini Kaesang Pangarep tak akan terjun ke dunia politik. Alhasil, Presiden Jokowi dan keluarga pun harus menanggapi berbagai pertanyaan yang dilayangkan. Salah satu orang yang sudah mulai diserbu pertanyaan terkait isu Kaesang Pangarep masuk PSI adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah kakak sulung Kaesang. Sempat menjadi sasaran pertanyaan wartawan, Gibran rupanya tak antusias menjawabnya. Hal itu terlihat jelas dalam rekaman yang diunggah melalui kanal YouTube Berita Surakarta. Saat hendak memasuki mobil dinasnya setelah keluar dari kantor Balai Kota Solo, Gibran tampak dihujani pertanyaan seputar Kaesang oleh para wartawan yang menunggu. Diberondong pertanyaan soal adiknya dan PSI, Gibran Rakabuming yang merupakan anggota sekaligus kader PDIP seperti ayahnya, Jokowi, dan adik iparnya, Bobi Nasution, sama sekali enggan menanggapinya. Malahan, Gibran Rakabuming meminta para wartawan agar bertanya langsung kepada Kaesang Pangarep maupun pihak PSI. Setelah itu, Gibran langsung menutup kaca dan melaju dengan mobil dinasnya yang ia tumpangi. Tanya Kaesang, "Iya, urusan PSI tanya ke orang PSI, tanya Kaesang juga," ujar Gibran Rakabuming Raka berkali-kali sebelum menutup kaca mobil di Balai Kota Solo, mengutip kanal YouTube Berita Surakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Setelah Kaesang Pangarep bergabung dengan PSI, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia saat ini, Giring Ganesa, menyatakan telah merekomendasikan nama putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sebagai Ketua Umum PSI menggantikan dirinya. Mungkin bagi banyak elit politik, aneh jika seorang ketua umum malah merekomendasikan nama penggantinya. Di PSI kami diajarkan soal kolektivitas kerja, jabatan itu soal manajerial, namun beban kerja selalu dibagi bersama, kata Giring dalam keterangannya. Giring menyebut keinginan Kaesang menjadi ketum PSI juga atas dorongan dari semua kader PSI. Karenanya sejak 3 bulan terakhir saya komunikasi intens dengan Mas Kaesang dan teman-teman di daerah. Semangatnya PSI harus lolos ke Senayan pada pemilu 2024 yang akan datang. Itu aspirasi semua kader di PSI, kata dia. Meski tak lazim kursi ketum berganti, namun menurut Giring pemilihan Kaesang adalah bagian strategi PSI. Mungkin tidak lazim, di tengah banyak partai yang posisi tertinggi partainya tidak berganti-ganti. Tapi faktanya di PSI begitu, struktur itu soal bagaimana kita mencapai tujuan bersama, bisa rombak sesuai kebutuhan strategi partai. Jadi selalu relevan dengan semangat zaman, kata dia. Kalau komentar Mimin ya guys, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan apapun masalah yang ada di dunia ini semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan yang melimpah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu, bahagia selalu ya, amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya netizen tercinta.